Selamat pagi untuk anak-anak Miss yang berada di rumah. Kembali lagi berjumpa dengan Miss pada pembelajaran agama hari ini, yaitu tentang Raja Ahab dan Nabi Elia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat kembali belajar tentang Raja Ahab dan Nabi Elia pada hari ini. Bantulah kami ya Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik dan mampu meneladani Nabi Elia dalam hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk pengantar pembahasan kita hari ini, yaitu seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memimpin Israel, di mana karena Raja Ahab sudah tidak percaya kepada Tuhan, melainkan telah menemukan Tuhan mereka, yakni Baal. Baal artinya Tuhan. Baal adalah seorang dewa tertinggi yang disembah di Kanaan dan Fenisia kuno, di mana Baal ini adalah dewa kesuburan yang dipercaya berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen. Nah, pada pembahasan ini, karena para nabi Baal terus-menerus mendekati Raja Ahab dan orang Israel, maka Raja Ahab pun semakin jauh dari Allah. Dan Raja Ahab semakin benci pada Nabi Elia karena rakyatnya menderita kekeringan dan kelaparan. Tetapi Raja Ahab tidak menyadari bahwa itu adalah hukuman Allah baginya. Kisah kitab suci Ahab dan Elia. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 400 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Elia pun berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang buktikan bahwa Engkau adalah Allah bangsa Israel dan bahwa aku adalah nabimu." Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis, tidak bersisa. Akhirnya semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan adalah Allah." Untuk pendalaman dari materi kita hari ini, yaitu mewartakan kebaikan kepada sesama sungguh sulit. Sering orang yang mewartakan kebaikan ditolak, dibenci, diusir, bahkan dibunuh. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia, di mana ia hanya menjalankan perintah Allah agar Raja Ahab dan rakyatnya kembali kepada Allah. Kita pun baik laki-laki dan perempuan dipanggil Allah untuk mewartakan kebaikan dan menyadarkan teman dan sesama akan Allah. Kita dapat berbuat baik dengan menolong orang lain dalam kesulitan, membantu korban bencana, dan lain sebagainya. Rangkuman dari materi kita hari ini yaitu Nabi Elia terus berdoa memohon mujizat dari Allah untuk menyadarkan Raja Ahab. Allah pun menampakkan mujizat itu pada Raja Ahab dan seluruh orang Israel yang membuat mereka kembali dan percaya kepada Allah. Demikianlah penjelasan dari materi kita hari ini. Untuk tugasnya silahkan baca kisah kitab suci tentang
Raja Ahab dan Elia pada halaman 12 sampai 14, kemudian jawablah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Demikian perjumpaan kita dalam video pembelajaran hari ini. Sebelum menutup perjumpaan ini, kita tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau masih menyertai kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Kami telah memahami bahwa mewartakan kebaikan untuk menyadarkan sesama agar setia kepadamu sungguh sulit. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa bersama Engkau kami bisa melakukan tugas itu setiap hari. Baik kami sebagai laki-laki ataupun perempuan, dampingilah kami selalu ya Tuhan agar kami mampu melaksanakan tugas itu sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.